Anjrit, ini anak-anak bangke. Dasar. Belum pernah saya meledak emosi seperti pagi ini. Gara-gara info staf khusus kepresidenan yang milenial kelakuannya sama saja kayak seniornya. Pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan, Samara PSI pun mendadak jadi kadrun. Karena tak terima perlakuan staf sus Jokowi. Politisi PSI, Samara Amani, turut menyoroti tingkah staf sus milenial Presiden Jokowi. Itu bagian korupsi loh, dan kalau dilakukan di tengah bencana, ancamannya bisa 20 tahun atau hukuman mati karena dianggap memanfaatkan keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas. Tapi, para pendukung Jokowi tetap membela staf sus dengan berdalih dia masih muda, masih perlu pengalaman. Jadi kalau berbuat salah sedikit, harap dimaklumin. Toh, sudah minta maaf. Berbeda dengan pendukung Jokowi lain, tak diduga Samara PSI tak sependapat dengan pemakluman seperti itu. Ketika seseorang menjadi pejabat publik, latar belakang muda atau tua menjadi tidak relevan. Muda atau tua, pejabat publik harus bertanggung jawab dan siap dikritik oleh publik. Pemakluman masih muda atau masih belajar agak sulit. Sekali pejabat publik, tetap pejabat publik. Sikap Samara yang tumben menjadi sorotan warganet. Bahkan, ada yang menyebut Samara sudah menjadi kadrun, sebutan atau label yang biasa dituduhkan oleh para pendukung Jokowi kepada kubu oposisi. Mardigu makin kesal. Staf sus pakai sarana bisnis Amarta untuk kementerian daerah tertinggal. Ruang guru buat skill akademi platform pelatihan agar kartu prakerja bisa lewat mereka. Setan kalian semua. Kalian ini, anak kecil berbisnis orientasinya duit selalu. Otaknya sama-sama senior, kalian bagaimana kecipratan anggaran? Jangankan anggaran, yang namanya nama lu pasang di instrumen negara, branding, itu korupsi namanya, kampret. Kalian ini mikirnya duit mulu. Ini masalah nation survival. Corona ini bisa membuat Indonesia menjadi negara gagal kalau otaknya pejabat seperti kalian. Emang bisnis itu semua melulu urusannya duit? Ngaca dong. Lupa, di kantor lu nggak ada kaca. Kalau di kantor senior lu, gue yakin emang nggak ada kacanya. Aktivis HAM Natalius Pigai menegaskan, bagaimanapun juga, seorang menteri tak bisa main tunjuk langsung seperti itu. Apalagi perusahaan swasta tersebut milik seorang pejabat negara. Seorang menteri tidak bisa tunjuk langsung badan usaha swasta yang dimiliki pejabat publik. Walau ada kompetitor, sebagaimana dilakukan pada proyek kartu prakerja senilai triliunan rupiah ke ruang guru yang dimiliki oleh staf khusus presiden. Kasus ini mirip dengan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Papua yang melibatkan mantan gubernur Papua Barnabas Suebu. Di mana dalam kasus korupsi senilai 43 miliar tersebut, meski dengan tetap melalui proses pelelangan, PT KPIJ selaku pemenang tender sesungguhnya merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya milik Barnabas Suebu dan keluarganya. Maka dari itu, Pigai pun meminta KPK untuk segera melakukan proses pengusutan demi mencari tentang ada atau tidaknya dugaan korupsi di proyek kartu prakerja yang melibatkan ruang guru. Kasus Bas Suebu dihukum 8 tahun walaupun bukan Bas yang tunjuk. Bukan melalui tender, bukan PL, karena Bas Suebu, gubernur ternyata komisaris perusahaan. Staf khusus Taufan dan khususnya Belva, termasuk menteri pemberi kerja, bisa diproses hukum, tegas Pigai. Mardigu melanjutkan, kalian ini dan senior kalian, ada hal yang paling saya tidak suka, berlindung di balik pemimpin kalian yang karismatik, santun, terbukti kejam, dan populer. Saya ini respect sama pemimpin tertinggi tersebut. Saya tidak pernah mengatakan hal negatif tentang beliau. Cek rekam jejak digital saya. Karena memang, menurut saya, dia sudah menggunakan 100% kapasitasnya untuk negara. Saya ingin bantu beliau, ingin membantu negara. Tapi yakinlah,
Senior kalian bisa kehilangan segalanya, terutama duit. Kalau saya ya, milih nyangkul di sawah becek, tetapi dekat dengan kenyataan kehidupan. Nggak ada topeng, nggak ada agenda tersembunyi, nggak ada yang dijilat, paling sesekali. Kami menggonggong, tapi tidak menggigit. Saya ini bolehlah kalian anggap anjing tukang gonggong. Nggak apa-apa juga. Kalau kalian, begitu kami kritik, wah, kalian serang balik dengan buzzer dan media mainstream yang kalian pegang. Bahwa kami anti pemerintahan, bukan NKRI. Palelu Baumenyan, kami kasih solusi. Walau kami tahu nggak akan mau mengerjakan solusi tadi. Nah, lu ngabisin anggaran supaya dilewati perusahaan lu. Dasar anak kecil, masih bau minyak telon. Nih, saya ingetin, bisnis itu bukan melulu tentang uang. Bisnis itu mempermudah kehidupan sesama. Bisnis itu pertukaran kebutuhan. Kalau ada margin, ya wajar saja. Tetapi bukan buat ngeraup sendiri semuanya, pakai kekuatan jabatan dengan menekan orang lain. Bukan begitu. Bisnis itu ada social benefit. Bisnis itu ada spiritual benefit. Kalau bisnis kalian nggak membantu pengaruh sosial, pengaruh spiritual, hanya rebutan anggaran, kalian harus sholat, tobat. Bisnis itu, nilai tertingginya adalah untuk legasi kepada turunan kalian, bangsa dan negara. Saran saya, kalian mundur dari perusahaan kalian. Kalian jangan bawa-bawa perusahaan kalian, termasuk mereknya, di semua atribut negara. Kalau saya jadi kalian, ajarkan senior kalian. Yaitu kalau salah, mundur, minta maaf secara jantan. Jangan seperti senior kalian. Kalau dibilang salah, mereka kebakaran jenggot dan serang balik yang dikasih kritik. Sudah terang-terangan, salah aja berusaha untuk cari-cari kesalahan lainnya. Global resensi lah, Cina dan Amerika juga nggak bisa handle corona. Nemu aja alasan agar senior tidak salah. Emangnya dia pikir rakyat nggak punya otak apa? Kalau kalian minta maaf, mundur itu akan memberi pelajaran tentang integritas bagi para pejabat. Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat kamu. Kalian sudah melakukan hal yang salah di depan mata semua orang. Tidak ngaku, tidak minta maaf. Itu namanya tidak punya integritas. Kalau mau bantu Pak Presiden, jangan bikin susah dia. Itu sudah membantu. Diam saja, itu membantu. Kalian diam, staf sus milenial. Makan gaji buta, karena babe kalian orang besar. Bukan, karena elu loh ya. Ada yang karena babe kalian di posisi sekarang. Kalian diam, makan gaji buta, selfie di sosmed kalian. Sok-sok kerja, kami maklumin, tutup mata. Walaupun kami yang bayar pajak sakit hati, bayar pajaknya. Kami maklum. Rakyat Indonesia itu pemaklum. Tapi jangan ngelunjak, cok. Jangan tiru senior lo. Jangan bete dikritik begini. Ini untuk menjaga integritas kalian di kemudian hari dan legasi kalian. Kami tunggu integritasnya. Minta maaf terus mundur. Juga para senior, ada baiknya kalau salah minta maaf. Dan ada baiknya budaya mundur dilakukan. Pak Presiden, jangan takut kekurangan orang yang NKRI garis lurus. Bukan hanya orang di sekeliling Anda saja kok yang cinta tanah air dan mau berkorban. Banyak. Yang pasti, saya belum kali ini. Beda mazhab ekonominya. Saya dari belakang saja nyangkul sawah. Saya fokus UKM saya saja, supaya anak-anak nggak di PHK. Dan doakan corona lebih cepat selesai. Stay at home. Bagaimana menurut pendapat Anda?